Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Ainun Mardia. Pramateri pertama akan menjelaskan tentang struktur utama bagian tubuh tumbuhan. Yaitu satu, akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormos. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Lalu kemudian, akar terdiri dari bagian-bagian seperti tudung akar, inti akar, rambut akar, batang akar, dan ujung akar. Tudung akar adalah bagian akar yang terletak paling ujung. Tudung berfungsi untuk melindungi meristem dan melumasi akar sehingga dapat mengurangi gerakan mekanis akibat gesekan antara ujung akar dan butir-butir tanah ketika akar menembus tanah. Lalu inti akar adalah inti atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkat air dan akar ke daun. Lalu ada rambut akar atau bulu-bulu akar merupakan penonjolan sel-sel kulit luar epidermis yang akan perluas daerah penyerapan air dan mineral. Lalu ada batang akar. Batang akar merupakan batang yang terletak di tengah-tengah antara pangkal dan ujung akar. Dan yang terakhir ada ujung akar. Ujung akar merupakan titik tumbuh akar tersebut. Sementara penyusun akar ada 4, yaitu epidermis, cortex, endodermis, stele atau silinder pembuluh. Baik, saya akan lanjut di bagian B, yaitu batang. Batang merupakan bagian tubuh yang amat penting serta mengingat tempat dan kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu atau inti dari tubuh tumbuhan tersebut. Struktur batang dibagi menjadi 2, yaitu struktur dikotil yang contohnya seperti tanaman singkong, karet, dan puring. Lalu ada struktur monokotil yang contohnya seperti tanaman kelapa, rotan, aren, dan salak. Sekian dari penjabaran dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Wirnata. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang bagian daun. Daun adalah organ vegetatif tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis terjadi pada sel-sel yang berfungsi menyebabkan daun pada umumnya berwarna hijau. Adapun bagian dari daun, yaitu cuticula. Cuticula memberikan perlindungan, pengeringan, dan tekanan lingkungan eksternal. Berbekal kulit pelindung membuat bertahan serangan patogen. Selanjutnya, epidermis. Epidermis adalah salah satu bagian dari anatomi tumbuhan. Daun yang merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari beragam kondisi dan efek lingkungan luar. Selanjutnya, mesofil memiliki 2 bagian. Yang pertama, jaringan palisade. Bagian yang pertama merupakan salah satu jaringan pada daun yang juga dikenal dengan sebutan jaringan tiang. Jaringan daun yang terdiri dari sel parenkim, fotosintesis, dan bisa disebut dengan istilah klorenkim. Yang kedua, jaringan bunga karang, juga dikenal dengan sebutan jaringan spons. Jaringan ini berbentuk heksagonal sebagaimana halnya sel-sel parenkim yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari pembuluh angkut dan stomata. Bagian pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Pembuluh kayu atau bisa disebut xilem pada berkas pembuluh angkut bertugas mengangkut air dan zat lainnya yang diserap oleh akar dari dalam. Sedangkan phloem pada berkas pembuluh angkut bertugas mengangkut hasil fotosintesis atau produksi zat makanan ke seluruh jaringan tumbuhan. Stomata
Stomata merupakan organ pernapasan pada daun yang secara akan terbuka saat matahari mulai terbenam. Lewat stomata, CO2 akan masuk dan diproses sebagai salah satu bahan untuk melangsungkan proses pembuatan zat makanan pada daun yang dikenal sebutan fotosintesis. Pada umumnya, proses pernapasan tumbuhan terjadi melalui organ stomata. Namun pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pernapasan tersebut telah digantikan oleh lentisel yang terdapat pada bagian batang tumbuhan. Nama saya Giskia Megespani. Baik, saya pemateri keempat ingin menjelaskan tentang B. Organ utama hewan. Makhluk multiseluler, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan terus atau jutaan sel. Tiap sel memiliki fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Kelangsungan hidup sel bergantung pada pengeluaran secara terus-menerus zat sisa metabolisme yang dihasilkan oleh sel pada saat melakukan berbagai reaksi. Jadi jaringan hewan merupakan jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi asal struktur yang sama. Jaringan dengan struktur khusus memungkinkan sel-sel hewan memiliki fungsi yang spesifik seperti otot atau jantung yang bercabang berhubungan ke sel jantung lainnya. Jaringan hewan terdiri atas 4 penyusun, yaitu 1 jaringan epitelium, 2 jaringan ikat, 3 jaringan otot, 4 jaringan saraf. Jaringan epitelium. Epitelium terdapat dalam wujudan lapisan-lapisan sel yang berkemas rapat. Seringkali epitel berfungsi sebagai barrier pengaturan penyerap zat atau pelindung dari dehidrasi dingin, serangan mikroba. Jaringan epitel terbagi dua menjadi yaitu epitelium penutup dan pelapis. Adalah lapisan sel yang menutupi bagian internal dan eksternal permukaan tubuh dan organ tubuh, serta pelapisan rongga tubuh dan organ berongan. Epitelium gladular berasal dari epitelium yang berlapis atau menutup sel-sel yang tumbuh sampai ke dalam jaringan menunjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Wardata akan menjelaskan tentang jaringan otot. Saya sebagai pemateri ke-6. C. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma. Sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil, aktin, dan miosin. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena kemampuan untuk otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Dari selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan tentang jaringan saraf. D. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dan terdiri dari sel-sel saraf. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat dan saraf pusat ke organ lainnya. Fungsi jaringan saraf merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf maupun sebaliknya. Bereaksi aktif terhadap rangsang yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Jaringan saraf pada hewan berfungsi menghantarkan rangsang dari bagian yang satu ke bagian tubuh yang lainnya. Jaringan saraf terdiri atas neuron. Setiap neuron terdiri atas badan sel saraf yang mengandung
inti persambungan atau disebut dendrit bila pendek dan neurit atau akson bila panjang. Otak dan tali punggung vertebrata terutama terdiri atas jaringan saraf.